Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Bersyukur pada hari ini saya dapat menjumpai Anda kembali melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Renungan firman Tuhan hadir saat ini berdasarkan Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Mazmur ini menceritakan tentang pengharapan umat di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Pengharapan itu digambarkan seperti pekerja di ladang yang menabur benih untuk tuannya. Meskipun menghadapi kesulitan dan penderitaan, bahkan sampai mencucurkan air mata, namun akan mengalami sukacita yang besar pada waktu panen. Seperti hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itulah yang akan dituai. Demikian juga dalam kehidupan ini, kita dipanggil untuk bekerja di ladang Allah, untuk menabur benih-benih yang baik, yaitu benih kasih. Meskipun diri kita sedang mengalami berbagai kesulitan, namun kita bekerja keras dan bertekun. Kita punya pengharapan akan bersukacita pada waktu musim panen nanti. Saudaraku, di awal renungan ini kita mendengar pujian yang indah yang dipersembahkan oleh Jemaat GKI Kuitang Pos Kapuk Muara yang berjudul Tabur Waktu Pagi atau Bringing in the Sheaves.
yang diciptakan oleh Knowles Shaw 1834 sampai 1878. Lagu ini diterjemahkan oleh tim nyanyian GKI. Perhatikan saudara, syair lagu ini ada 3 hal penting. Yang pertama, kita perlu menggunakan waktu atau kesempatan. Syair yang berbunyi, tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Artinya, kita bukan saja dipanggil untuk menabur, tetapi juga terus bertekun, menggunakan waktu atau kesempatan atau kairos untuk menabur. Dikatakan dari pagi sampai siang dan terus sampai senja. Karena akan datang malam, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Orang yang bekerja menabur benih mempunyai pengharapan, yaitu menantikan tuaian pada musim panen. Kalau sudah tiba waktu panen itu, kita akan bersukacita, membawa berkas-berkasnya. Kedua, kita perlu sabar, seperti hukum tabur tuai. Ada waktu untuk menunggu dengan sabar. Kita tahu, ketika kita menabur tidak mungkin seketika itu juga kita akan menuai. Benih yang ditanam butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang, dan barulah menghasilkan buah. Apa artinya? Artinya kita perlu ada waktu proses dan perjuangan. Perlu waktu untuk merawat, mengairi, memupuk, menjaga, dan memelihara apa yang sudah tumbuh itu. Terkadang ada tantangan berupa hama yang merusak, cuaca yang tidak baik, dan sebagainya. Oleh sebab itu butuh perjuangan dan kesabaran. Berapa banyak di antara kita yang terkadang tidak sabar, marah, mudah putus asa, dan menjadi menyerah. Kalau kita tidak sabar dan tidak mau berjuang, tidak mungkin kita akan menuai hasilnya. Artinya, semua yang sudah kita lakukan selama ini sia-sia. Ketiga, hal yang ketiga yang penting harus kita perhatikan adalah kualitas benih yang kita tabur. Jika kita ingin memperoleh tuaian yang baik, maka benih yang kita tabur haruslah benih yang baik pula. Sebaliknya, kita pasti akan menuai keburukan jika yang kita tabur adalah benih yang jahat. Oleh sebab itu, Galatia 6 ayat 9 mengingatkan kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita menabur benih yang baik, yaitu kasih Tuhan, yakinlah bahwa kita akan menuai dan membawa berkasnya masuk ke lumbungnya dengan sukacita. Bait ketiga lagu ini memberikan dorongan dan semangat kepada kita. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa, raga, susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersukacita bawa berkasnya. Saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini kita diajak untuk terus bersemangat merawat dan menjaga kehidupan bersama melalui budaya baru, cara hidup yang baru, yaitu menabur benih kasih.
Bersediakah saudara menggunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menabur benih kasih, bukan menabur benih-benih yang tidak baik? Meskipun saudara sendiri juga sedang mengalami kesulitan dan penderitaan dalam rumah tangga, benarkah selama ini saudara sebagai orang tua menabur benih-benih kasih kepada anak-anak? Sebagai anak-anak, benarkah saudara telah menabur benih-benih kasih kepada orang tua saudara? Dalam persekutuan gereja, benarkah saudara telah menabur benih kasih di lingkungan persekutuan jemaat? Dalam pekerjaan dan masyarakat, benarkah saudara sudah menabur benih-benih kasih bagi sesama? Saat inilah kesempatan bagi kita menabur benih kasih itu dan terus memperjuangkannya. Kita percaya pada akhirnya nanti kita akan bersukacita membawa berkas-berkasnya dan Tuhan Yesus menyambut kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah kami hari ini dan hari-hari yang mendatang untuk dapat menjalankan budaya yang baru di tengah pandemi ini, yaitu menabur benih kasih dalam hidup sehari-hari. Mampukanlah kami beserta keluarga tetap setia menabur benih kasih dan berjuang sampai akhirnya, karena kami yakin Tuhan memberikan sukacita yang besar seperti sukacita di waktu panen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Berkatnya masuk